となる希望ウルトラマンブレイザーだ。 Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar pre-special sesuai janji gua kemarin ya. Setelah gua nonton, ternyata gak banyak juga hal yang bisa dibahas. Cuma banyak scene-scene baru di sini. Asli guys, banyak banget. Terutama buat scene-scene baru dari anggota Scar. Jadi tanpa banggu-banggu lagi, ini dia Ultraman Blazar preview special. Di awal scene banyak memperlihatkan para Ultra terdahulu seperti Ginga, Victory, X, dan lain-lain. Ya kayak Ultraman Neogen gitu, tapi nggak semuanya. Kemudian ke kaiju-kaiju Ultraman Blazar yang diperlihatkan. Tapi untuk kaiju nanti dulu ya. Di awal ini topik pembahasannya adalah tentang pasukan pertahanan pelindung bumi. SCAR atau Special Kaiju Reaction Detachment adalah pasukan pertahanan yang dibentuk oleh kepala staf GGF atau Global Guardian Force, yaitu Retsu Haruno. SCAR dibuat untuk menanggulangi kerusakan dan serangan yang ditimbulkan para monster yang muncul di bumi. Pasukan SCAR terus bersiap untuk menghadapi para kaiju dan selalu ditempa siang dan malam. Itu pastinya di hutan malah keinget Night Rider weh. Pertama, Hiruma Gento merupakan kapten di pasukan SCAR ini. Dia sangat berpengalaman bahkan sebelum dia ditunjuk sebagai kapten di pasukan ini. Dia memiliki penilaian yang matang dan bahkan memimpin di misi yang terbilang berbahaya. Ada scene Kapten Gento gelut weh. Dia adalah kapten yang handal dan sangat dipercayai oleh bawahannya. Banyak tugas scene baru buat Hiruma Gento ya, bisa kalian lihat sendiri. Lanjut ada wakil kapten yaitu Teruaki Nagura. Dia ketat dan sangat mematuhi aturan. Dia juga menganalisis para intel dan merencanakan atau menyusun operasi. Teruaki Nagura juga sangat paham tentang biologi kaiju, menggunakan ilmu pengetahuannya tentang biologi kaiju di operasi SCAR, menjadikan dia anggota yang berharga di SCAR. Kemudian ada Emi Aobe, seorang yang jenius yang lulus dari MIT atau MIT pada usia 17 tahun. Aduh, gemes banget Emi di sini weh. Dimana ditampilkan scene yang kemungkinan pertama kali dia bergabung ke SCAR. Gua mau salaman sama Emi juga. Tugas utamanya adalah mengumpulkan intel. Dia juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa yang membuatnya bertindak di segala situasi. Ada juga Bando Yasunobu. Di sini juga diperlihatkan di mana Bando pertama kali direkrut di SCAR. Terlihat si Gento nanya, "Lu ya Bando Yasunobu?" Sebagai ahli teknologi, dia memelihara dan mengembangkan peralatan untuk timnya. Dia sangat penting dalam memelihara persenjataan SCAR. Terakhir, Andri Minami. Setelah Andri naik tingkatan dari GGF, dia adalah anggota yang jujur. Terlihat Andri rada kaku ya sama Gento. Ya perlu adaptasi banget ya dia ini. Dia sangat handal di lapangan dan ahli dalam pertarungan jarak dekat atau tangan kosong. Tunggu kepada keputusannya dan kadang dia bertindak secara nekat. Anggota SCAR akan terus menghadapi semua bencana, serangan dan kerusakan yang terjadi akibat monster. Ya kira-kira itu dia buat deskripsi dari para anggota SCAR. Agak beda ya sama yang di sinopsis, jadi ya gua masukin. Di sini juga ada beberapa persenjataan dari SCAR, salah satunya The Royal Assault Rifle RR23. Ini senjatanya yang gue bilang mirip Defense Launcher itu ya. Ada juga yang kayak pistol The Royal Gun Handgun RHG23. Keren sih ya. Dan ternyata di dalam mobil pasukan SCAR itu dalamnya, waduh itu sesek banget sih. Kemungkinan ya, dimana dikatakan ini adalah pos komando berjalan. Makanya dilengkapi beberapa hal gitu yang penting ya, kayak buat berkomunikasi, menganalisa, ya kurang lebih gitulah. Dan juga ada senjata utama dari SCAR yang dapat melawan kaiju secara langsung, yaitu Type 23 Special Tactical Kaiju Garon. Garon dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang dapat dipakai di beberapa situasi. Garon dijalankan secara manual. Di sini diperlihatkan para pilot dari Garon. Ada Kapten Gento, Teruaki Nagura, Andre, dan pilot yang utama bisa dibilang adalah Bando Yasunobu, sang pembidik ahli. Kemudian ada ditampilkan scene di mana Garon muncul di malam hari. Ini di episode 1 atau di atas episode 3 ya. Dan yang selanjutnya ditampilkan scene dari Garon. Itu serangan pistol-pistol bertubi-tubi itu satisfying weh. Nah, kemudian menjelaskan tentang pasukan pertahanan dari series Ultraman terdahulu kayak UPG, Sio, Stories, dan God Select. Selanjutnya di sini ada beberapa kaiju dari Blazar yang ditampilkan seperti Gedos, Tanagula, Dijigagachi, dan Dolgo. Dan mereka ini merupakan ancaman bagi SCAR dan yang lainnya. Membelah lautan dan menguncang bumi untuk mereka yang aneh dan seram. Waduh, mirip Space Beast nih ya. Apalagi Revirai ya kan, mendekati banget. Kaiju yang belum pernah dilihat muncul satu persatu di muka bumi. Nah lanjut juga ada scene dari alien Kanaan. Nah ini alien yang gue lupa kemarin ya.
Untuk namanya disebutin, yaitu alien Kanaan atau Kanaan Seijin. Ya intinya yang pakai baju maling lah ya. Alien Kanaan dikenal dengan hantu Aurora. Ada juga robot yang datang dari luar angkasa, yaitu kaiju meteorit Garamon. Dan ada si kaiju besi meleleh atau Demaga. Ya itu sih bisa dibilang beberapa alien dan kaiju lama yang akan comeback di Blazar pada Art 1 ya. Bumi menghadapi ancaman baru, saat itulah cahaya datang dari semesta yang jauh. Ada yang disebut benda mistis, Blazar Brace, juga sebuah kristal berkekuatan besar yang disebut Blazar Stone. Ada juga ditampilkan scene di mana Blazar Brace muncul di tangan Gento dan Gento bilang itu bukan mimpi. Yang kemungkinan itu terjadi di episode 2 ya. Ya awal-awal gitu, makanya Gento juga sendiri nggak percaya. Blazar Brace akan muncul di tangan Gento ketika ia menginginkan kekuatan untuk melindungi hal yang penting baginya. Kemarin katanya menginginkan keadilan ya. Ya keduanya sih ya kurang lebih sama. Dan saat ia mengisi Blazar Stone dan hasrat di hatinya, muncullah cahaya. Harapan baru, Urutoraman Bureza. Kemudian yang ditampilkan scene baru dari Blazar, seperti di saat melawan Gedos, melawan Tanah Gula, Goldo. Itu asli, kalau gradingnya dan penempatannya itu keren-keren semua loh ya. Mantap pol. Terus cara bertarungnya juga beringas banget. Keren lah ya pokoknya. Gak kebayang juga kalau Koichi Sakamoto yang jadi director. Yang Kyota Kataguchi aja udah ternganga-nganga ya kan. Blazar itu Ultraman apa? Dari mana asalnya? Kenapa dia datang ke bumi? Saat ini semua itu masih menjadi misteri. Tapi katanya satu hal yang pasti, Blazar bertarung melindungi nyawa yang terancam bahaya. Gue entah kenapa ada rasa-rasa was-was loh ya dari kata-katanya ini. Misteri tentang Blazar, kau harus menyaksikannya sendiri. Waduh, semoga asal-usul Blazar terjelaskan ya. Biasanya banyak hal kebongkar di kedua atau pas debut Final Form. Biasanya, ya nantikan aja lah. Dan ya setelah itu pun ending. Kemudian lanjut ke preview episode 1 dari Ultraman Blazar. Space Kurosaki Kaiju Bazanga muncul di bumi. Kemudian cahaya penyelamat muncul dari galaksi yang jauh, Urutoraman Bureza. Ingat 8 Juli episode 1 Ultraman Blazar yang berjudul First Wave. Nantikan bakal bagaimana episodenya. Ini Blazarnya lompat dari gedung kah atau menjadi gedung itu? Oke, ya itu dia untuk Ultraman Blazar Pre-Special atau yang bisa dibilang episode spesial. Ya di setiap tahun kalau ada Ultraman baru mau tayang seminggu sebelumnya dibikin episode spesialnya gitu. Ya kayak recap lah ya kurang lebih, tapi bukan prolog. Nah kalau ada info-info Blazar lagi yang keluar setelah gua upload ini, ya bahasnya di video terpisah aja ya. Karena di sini fokus bahas Blazar Pre-Special doang. Tapi untuk minggu ini kayaknya dikasih jeda dulu ya, bahas Regus dulu. Karena rencana gue sih ya gitu. Nantikan Sabtu ini 8 Juli Ultraman Blazar episode 1. Kita nantikan debut perdana dari Urutoraman Bureza. Oke, yaitu dia untuk Urutoraman Bureza. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian makhluk bumi ini tidak ketinggalan info-info dan rumor-rumor perihal Ultraman Blazar lainnya di channel ini. Bye-bye.